Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang masih tetap di rumah. Kembali lagi kita beribadah bersama di dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur Dia Bapa yang mati dan bangkit dan naik ke surga untuk saya dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar atas setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Kekuatan, kemampuan, damai sejahtera dan sukacita terus berlimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau terus naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kembali hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang dipuji, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi Tuhan, kami tidak akan pernah ragukan kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kembali dari awal kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, kami tidak akan ragu Tuhan, sebab Engkau tetap bersama kami. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Amin. Hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Lagi sekali naikkan, Kau selalu punya cara. Amin. Kau yang menolong kami Tuhan, punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara
jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Amin, amin. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami tenang di dalam cara-Mu, kami aman bersama-Mu Tuhan. Oh, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami aman dalam cara-Mu Tuhan, kami aman bersama-Mu Bapa, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kau Allah yang hidup, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami, Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami banggakan Tuhan. Kau yang kami kagumi, Kau yang kami sembah. Yesus namanya, Yesus namanya. Oh, kami bersyukur di hadapan Allah kami, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menjagai kami, Allah yang tidak pernah melupakan perbuatan tangannya. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu selalu baru dalam hidup kami, selalu baru bagi kami. Oh Yesus, Yesus, aku percaya Kau bekerja Tuhan atas semua jemaat-Mu, atas semua umat-Mu. Engkau ada Tuhan. Oh Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Oh, dimuliakan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kudus, kudus nama-Mu, kudus, kudus Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan. Oh, Kau yang selalu kami percaya dalam hidup ini Tuhan, karena Kau yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Kau yang terus memagari kami, Kau yang terus menaungi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau terus percaya hanya kepada Tuhan. Kami mau terus percaya dan berharap hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Naikkan
Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Tercurahlah berkat-Mu atas umat-Mu. Tercurahlah berkat-Mu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi sekali aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Naikkan, aku percaya, oh aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, percaya. Amin, amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Yes Lord. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dimuliakan Engkau Tuhan, disembah, ditinggikan, diagungkan sampai selamanya. Surga bumi menyembah. Kami umat-Mu bawa pujian, kami umat-Mu bawa pengagungan, kami umat-Mu bawa sembah, kami umat-Mu datang di hadapan-Mu. Oh Allah kami yang setia, oh Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Oh Allah yang dipuji, Allah yang disembah sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang luar biasa. Seperti Daud mau menari melompat, demikian kami rindu Tuhan, menari dan melompat memuji Allah kami, menyembah-Mu sampai selama-lamanya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala anugerah-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Oh, biar perkenanan-Mu selalu menjadi bagian kami Tuhan. Biar kesukaan ada di hadirat-Mu menjadi milik bagian jemaat umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Dan satu hati, satu roh kami terus melayani-Mu, kami terus menyembah-Mu, kami terus bawa pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tidak akan pernah ragu Tuhan, sebab janji-janji-Mu dalam kebenaran firman-Mu itu terbukti atas kehidupan kami. Kami tidak pernah ragu, karena Tuhan kami hidup. Engkau yang mati, Engkau yang bangkit, dan Engkau yang naik ke surga, membuktikan Tuhan, Engkau berikan kami kehidupan di dalam segala kelimpahan, dan kami tidak akan pernah ragu Tuhan. Haleluya. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari jemaat Tuhan buka hatimu.
Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini memerdekakan setiap kami. Biar firman ini menguatkan setiap kita dimanapun kita berada. Dan iman kita tidak akan pernah goyah. Karena mempercayai Yesus sepenuhnya. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kembali dari awal kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Takkan ku, amin, ku yakin saat kau berfirman, amin, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Bahwa kami lebih lagi mengenal-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan. Sampaikan yang menjadi isi hati Tuhan. Dan biarlah semua jemaat-Mu dimanapun berada. Di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Mereka diteguhkan, mereka dimampukan, mereka diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang datang hari ini. Terima kasih Bapa. Shalom, shalom. Selamat hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga.
Di hari yang khusus ini kita terus-menerus perlu mengucap syukur karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan lalu kita merayakan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini kita kembali akan merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh karena itu saudara, dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak kita untuk buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 dan seterusnya. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 dan seterusnya, yang berbunyi dengan judul perikop, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, bicara kenaikan Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang sangat penting, yang punya makna yang terlalu dalam untuk khususnya orang percaya. Dalam kesempatan ini saudara, kita akan merenungkan apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus Kristus perlu kembali ke sorga. Tentunya dia datang dari sorga. Oleh karena itu setelah dia melakukan yang menjadi tugasnya, yang artinya menebus kita, mencurahkan darahnya, menyerahkan dirinya, nyawanya untuk menyelamatkan kita, dia perlu kembali ke tempat di mana dia berasal, di mana dia bertata. Oleh karena itu tujuan kenaikannya perlu kita mengetahui. Dan itu yang kita akan bersama-sama renungkan pada hari yang khusus ini. Yang pertama yang saya temukan sebagai tujuan kenaikan Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan perikop yang kita baru bacakan. Yang pertama yang saya dapatkan adalah Tuhan Yesus naik ke sorga supaya pengertian dan fokus kita diubahkan. Pengertian dan fokus kita diubahkan. Kita coba melihat ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, perhatikan baik-baik. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kalau saudara merenungkan di ayat pertama dan seterusnya sebelum mencapai ayat 6, Yesus telah bangkit dari kematian. Dan Yesus menampakkan diri kepada muridnya kurang lebih dalam waktu 40 hari menurut Alkitab, di mana dia membuat tanda, dia menunjukkan bahwa dia masih hidup. Dan Alkitab mencatat bahwa dia membicarakan terus-menerus selama 40 hari kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bicara kerajaan Allah, bicara al-al yang dari atas, al-al tentang kekekalan, al-al tentang pribadi Tuhan, al-al tentang rencana Tuhan. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik di ayat 6, murid-murid belum mengerti apa yang menjadi rencana Allah dengan tepat. Murid-murid itu masih memikirkan sesuai dengan pikiran manusiawi biasa. Maka mereka tanya kepada Yesus, kapan, apakah sekarang Tuhan kamu akan memulihkan kerajaan Israel? Mereka memandang pemulihan secara harfiah, secara fisik. Mereka menantikan Yesus yang akan melakukan mujizat atau membebaskan mereka dari keadaan mereka di mana mereka adalah di bawah Romawi. Sehingga mereka memandang kerajaan itu sebagai kerajaan seperti kerajaan pada umumnya. Maka di ayat 7 Yesus berkata, tidak perlu engkau mengetahui waktu yang telah ditentukan oleh Bapa itu.
Dengan kata lain, Yesus mau membawa mereka untuk memahami bahwa mereka belum fokus kepada yang seharusnya. Mereka belum memikirkan apa yang Tuhan telah rencanakan, apa yang Tuhan pikirkan. Oleh karena itu, Yesus menyatakan tidak perlu tahu waktunya. Fokus saja kepada rencana yang seharusnya. Banyak orang mengikuti Tuhan dengan tujuan yang salah, saudara. Banyak orang mengikuti Tuhan untuk mendapat sebuah keuntungan, seperti tadi murid-murid juga bertanya. Mungkin mereka mengharapkan posisi, kekayaan, atau apapun yang bisa saudara sebutkan. Mungkin ketika Yesus menjadi seorang raja seperti harapan mereka akan jadi mungkin menteri-menterinya atau orang-orang dekatnya. Itu bicara sebuah hubungan yang selalu berhubungan dengan suatu keuntungan yang kita nantikan. Sedangkan Tuhan sudah memberi yang terbaik. Dia sudah memberi nyawanya. Dia sudah mencurahkan yang terbaik, yaitu darahnya untuk menebus mereka dan kita hari ini. Tetapi fokus mereka belum benar. Mereka masih terikat oleh keinginan-keinginan dunia ini yang disebut keinginan daging. Maka Yesus dengan kata lain mau berkata kepada mereka, bangunlah dan fokuslah kepada rencana Allah yang bicara tentang kekekalan. Oleh karena itu, saudara, coba kita lihat, kita bisa melihatnya di dalam Lukas 24 ayat yang ke-21. Ketika murid-murid sedang kembali kepada kota yang disebut Emmaus, dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka berkata begini, Lukas 24 ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi bagi mereka itu, pembebasan secara fisik yang mereka menantikan ternyata tidak terwujud. Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Mereka mengikuti Yesus selama ini karena mereka menyadari mereka akan mengalami pembebasan. Tetapi hari ini Yesus sudah disalibkan, Yesus sudah mati. Dan tidak ada tanda yang memenuhi apa yang menjadi harapan mereka. Mereka kecewa, dengan kata lain. Itu yang terjadi kepada banyak orang hari-hari ini. Ikut Tuhan untuk dapat sesuatu. Ikut Tuhan karena ada sesuatu visi yang berbeda dengan visi yang Yesus telah tanamkan selama 40 hari, yang adalah bicara tentang kerajaan Allah. Tentang kasih Tuhan, tentang rencana Tuhan yang begitu besar. Mereka tidak mengerti sehingga Yesus harus membuat mereka mengerti. Ini penting buat kita, saudara. Jangan sekedar kita melihat Yesus naik ke surga, tetapi harus memahami dengan benar rencananya apa. Dia datang untuk apa? Dia sudah selesai apa yang dia datang lakukan, menebus kita. Untuk apa sekarang dia kembali ke surga? Ada rencana yang baik. Sehingga fokus kita harus kembali benar, saudara. Makanya ayat yang ke-8 di Kisah Para Rasul 1 tadi berkata, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan kita ada di sini adalah untuk melanjutkan apa yang Yesus sudah lakukan. Yesus sudah memberitakan kabar baik dan dia sudah menyerahkan dirinya sebagai kabar yang terbaik. Dia mau kita melanjutkannya, tetapi murid-murid masih fokus kepada kerajaan duniawi, kepada keinginan daging. Itu yang perlu diubahkan dalam kenaikan Yesus hari ini. Bertanyakan kepada diri saudara kembali, kenapa saya ikut Yesus? Kenapa Yesus mati bagi saya? Kenapa Yesus bangkit dari kematian yang membuktikan benar-benar dia adalah Allah? Kenapa dia perlu naik ke surga, saudara? Untuk kita diubahkan pola pikir. Maka Alkitab mencatat kamu perlu tahu kebenaran. Karena tanpa mengetahui kebenaran, saudara dan saya tidak merdeka walaupun Yesus sudah mati buat kita. Kenaikannya adalah juga untuk mengubah pola pikir kita. Tentunya dia kembali ke tempat asal. Itu yang pertama, saudara. Jadi kita ini adalah saksi-saksi Yesus. Kita melanjutkan karyanya di bumi. Kita tidak fokus dengan hal-hal dunia ini karena kita bukan berasal dari dunia. Kita telah diubahkan, kita telah dilahirkan kembali, kita telah menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus Yesus. Sehingga tujuannya harus jelas, saudara. Tidak lagi terombang-ambing oleh kondisi keadaan, tetapi fokus kepada rencana Tuhan. Ini yang pertama yang saya catatkan. Yang kedua menjadi tujuan kenaikan Tuhan Yesus melalui ayat yang kita baca. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun.
supaya Roh Kudus turun. Kenapa? Roh itu yang akan membawa kebenaran, karena dia adalah roh kebenaran. Kita coba lihat dulu ayatnya. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus naik supaya Roh Kudus turun, supaya dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Karena roh itu adalah roh yang akan mengisahkan, akan menyadarkan akan dosa, akan penghakiman, akan kebenaran. Dia akan menyatakan segala karya yang Yesus telah lakukan buat saudara dan saya. Oleh karena itu Yesus berkata, kalau dia tidak naik, roh itu tidak turun. Makanya artinya secara tidak langsung atau secara jelas Yesus berkata, saya harus naik. Karena roh itu penting bagi kamu. Roh Kudus itu sangat berharga hari ini dan dia ada di dalam kita. Yesus ketika ada di bumi, dia ada bersama dengan kita dalam bentuk manusia, dalam bentuk tubuh jasmani. Sehingga di mana kita berada, Yesus ada, tetapi dia tidak bisa ada di semua tempat dalam waktu yang sama. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, karena tubuh kita adalah bait Allah, roh itu ada bersama dengan kita siang dan malam, setiap detik kehidupan. Dan roh itu adalah roh kebenaran yang akan mengajarkan seluruh kebenaran kepada kita. Dan kalau Yesus tidak naik, dia berkata roh itu tidak bakal turun. Oleh karena itu Yesus naik supaya roh itu turun kepada saudara dan saya, supaya poin pertama tadi tergenapi. Saudara mulai fokus dengan benar kepada tujuan ilahi, kepada rencana Allah, bukan kepada rencana kita lagi. Yesus naik ke sorga kembali hari ini supaya saudara dan saya menerima Roh Kudus. Dan melalui Roh Kudus ini, kita akan mulai mengetahui kehendak Allah. Kita akan mulai mengetahui rencana Allah. Kita akan mulai dimampukan mengikuti apa yang menjadi agenda sorga. Kita akan dimampukan untuk melaksanakan amanat agung, yang dalam memberitakan Injil dan menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus. Roh Kudus diperlukan. Dan untuk itu Yesus perlu naik supaya roh itu turun. Ini poin kedua dan sangat penting untuk kita. Tetapi roh itu bagaimana kita menerimanya? Itu adalah anugerah. Tetapi Alkitab berkata, saudara dan saya perlu berdoa memintanya, merindukannya. Itu terdapat di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Ketika Yesus berkata, kalau Bapa di dunianya tahu beri yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapa di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Saudara dan saya senantiasa harus rindu menerima Roh Kudus, apalagi saudara yang sudah percaya pasti sudah memilikinya. Sehingga saudara dan saya harus terus memaksimalkan Roh Kudus dengan terus-menerus membangun persekutuan dengan Dia. Karena tidak sia-sia apa yang Yesus kerjakan. Yesus memberikan rohnya kepada kita supaya kita dimampukan dalam tugas kita. Oleh karena itu bersyukurlah atas kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena kenaikan Yesus Kristus Tuhan membawa Roh Kudus turun ke dalam kehidupan kita. Ini sangat-sangat penting saudara. Ini sangat-sangat utama yang kita rindukan hari ini. Lebih daripada saudara meminta kekayaan, jabatan, dan hal apapun yang saudara bisa minta. Walaupun tidak dosa, karena kita bilang minta dan kamu akan menerima. Ketuk pintu, pintu akan dibukakan. Carilah dan engkau akan dapatkan. Tetapi ingat baik-baik, Roh Kudus bukan harta dunia. Dia adalah roh Allah sendiri. Dan ketika saudara sudah memiliki Roh Kudus, sudah memiliki roh yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, roh yang maha kuasa, roh yang mampu melakukan apapun dan menyediakan apapun yang saudara butuhkan. Tetapi ingat baik-baik, yang Roh Kudus kerjakan selalu harus seturut dengan firman Allah, karena berhubungan dengan rencana ilahi. Ini yang kedua saudara. Oleh karena itu rindukan terus menerus Roh Kudus, bangun hubungan dengan Dia, dan muliakan Yesus melalui roh itu. Jadilah saksi sesuai dengan tujuan panggilan kita. Yang ketiga saudara dan terakhir, apa tujuan Yesus naik ke sorga? Yang ketiga yang saya catatkan adalah Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Karena ingat baik-baik, tempat kita bukan dunia ini hanya sementara. Kita menumpang di dunia ini. Sehingga Yesus yang telah mempersiapkan kerajaannya buat kita sebagai pengikutnya, sebagai anak-anak Allah.
Yesus itu mempersiapkan tempat bagi kita. Oleh karena itu dia perlu kembali ke surga mempersiapkannya. Kita melihat dulu di Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi Yesus pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dia telah menganugerahkan keselamatan, dia telah menganugerahkan kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal terdapat di dalam tempat yang terbaik yang telah disediakan. Tempat di mana Bapa berada, tempat di mana Yesus berdaulat, di mana dia raja segala raja, di mana dia berkuasa sepenuhnya, di mana dia menyediakan segala sesuatu yang indah, di mana tidak ada ratap dan tangisan. Oleh karena itu Yesus perlu naik untuk mempersiapkan tempat bagi kita, saudara. Jadi yang pertama Yesus naik supaya kita ini punya pola pikir dan fokus yang benar. Jangan menjadi orang percaya yang seperti bisnis, yang kalau melakukan sesuatu menantikan keuntungan. Kalau melakukan sesuatu pikir apa yang saya dapatkan. Kalau melayani apa keuntungan buat saya. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saudara, yaitu adalah hidup yang kekal. Karena tadinya kita adalah orang berdosa yang seharusnya mati. Sehingga saudara harus sekarang fokus kepada tujuan ilahi, yaitu keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Dan melalui kehidupan saudara, keselamatan bagi orang lain. Maka saudara perlu memberitakan Injil. Maka poin kedua, Yesus naik supaya rohnya turun. Dan roh itu akan mengisapkan kita, menyadarkan kita, memampukan kita, mengurapi kita, menunjukkan kepada kita cara yang benar, menunjukkan kepada kita prioritas yang benar, akan melakukan perkara yang sesuai kehendak Allah. Sehingga saudara, melalui Roh Kudus itu yang adalah roh kebenaran, kita akan mengetahui kebenaran dan berjalan dalam kebenaran itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia naik untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Karena bagaimanapun kita akan mati di dunia ini, tapi hidup kita ada di sorga nanti bersama dengan Yesus. Maka saudara, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus untuk karyanya yang besar, untuk kasihnya yang tidak terbatas, untuk kemurahannya yang luar biasa. Karena dia telah menyediakan yang paling baik dari segala sesuatu. Lebih daripada harta dunia ini, daripada jabatan atau apapun. Dia menyerahkan kehidupan yang kekal. Dia mengubahkan status kita dari orang berdosa yang layaknya mati, menjadi orang yang dibenarkan oleh kasih karunia dalam korbannya. Sehingga kita jadi benar di hadapan Bapa. Dia memberi rohnya untuk tinggal di dalam kita, untuk menuntun kita, untuk menyertai kita, untuk memampukan kita melakukan tanggung jawab kita, memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Tetapi tidak cukup di sana, saudara. Dia melakukannya untuk kepentingan jiwa yang lain yang belum diselamatkan. Tetapi yang terakhir, dia naik untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Tempat yang semua orang impikan. Tempat yang semua orang rindukan. Karena sudah perlu tahu, dukun juga mau masuk surga. Tidak ada yang mau masuk neraka. Tetapi bagi kita, karena itu adalah jaminan, dia mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Sehingga ketika dia datang menjemput kita, dia bawa kita ke tempat yang terbaik itu. Bersyukurlah kepada Tuhan, saudara. Saya katakan, selamat merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ini membawa kita lebih sungguh-sungguh mengikutinya dan mengucap syukur kepada perbuatannya yang ajaib. Saya katakan kepada saudara, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin.